Tanaman anggur membutuhkan nutrisi tinggi untuk tumbuh optimal. Namun, ketergantungan pada pupuk buatan dapat merusak keseimbangan alam dan menambah biaya produksi. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat menurunkan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Kandungan bahan kimia dalam pupuk sintesis memang dapat memberikan hasil cepat, tetapi residunya seringkali menumpuk dan mengganggu keseimbangan alami mikroorganisme tanah. Akibatnya, struktur tanah menjadi lebih keras dan bahan organik dalam tanah pun berkurang, yang membuat tanah semakin tergantung pada pupuk tambahan. Subsidi pupuk kimia di tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan, yang menyebabkan harga pupuk naik dan beban biaya produksi petani semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian, terutama bagi petani kecil yang mengandalkan subsidi untuk tetap produktif. Dalam kondisi ini, penggunaan pupuk alami dari daun kering dan batang menjadi solusi yang semakin relevan. Dengan memanfaatkan kompos organik dari limbah tanaman, petani dapat menurunkan ketergantungan pada pupuk kimia, mengurangi biaya, dan tetap menjaga kesuburan tanah secara berkelanjutan. Solusi alami ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pertanian di tengah perubahan kebijakan subsidi. Salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk buatan adalah dengan memanfaatkan batang dan daun kering dari tanaman anggur itu sendiri. Sebagai bagian dari sirkular ekonomi, limbah-limbah tanaman ini dapat diolah menjadi kompos alami yang kaya nutrisi, seperti nitrogen dan fosfor, yang dapat menyuburkan tanah. Pertama, batang dan daun yang telah dipotong atau jatuh dikumpulkan dari kebun. Setelah itu, limbah ini dihancurkan menjadi potongan kecil-kecil agar lebih mudah diolah. Setelah proses penghancuran, bahan-bahan ini dicampur dalam komposer dan dibiarkan mengalami fermentasi selama beberapa minggu. Proses fermentasi menghasilkan kompos yang kaya nitrogen dan fosfor, meningkatkan kesuburan tanah hingga 30% dan mengurangi kebutuhan pupuk buatan hingga 50%. Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan wawancara singkat dengan Bapak Iwing selaku pengelola dari kebun anggur ini. Silakan Bapak berkenalan. Kenalkan, nama saya Erwan, ya saya pengelola kebun anggur Bonbur Cibanteng ini. Oke, baik Bapak. Ini kita ada pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjaga kesuburan tanah di kebun anggur? Ya, untuk menjaga kesuburan tanah itu yang kita harus perhatikan dari mulai pemupukan harus rutin, terus penyemprotan hama, terus dari kompos juga kita harus teliti per bulan, per setiap bulan itu kita harus rawat dengan cara misalkan ada pupuk-pupuk yang tertentu untuk membantu pertumbuhan tanahnya ini. Paling di pemupukan ya Pak Di ya? pemupukan kita harus menjaga dan setiap pemupukan itu harus dirutinkan. Kalau memang harus seminggu sekali, kita rutin seminggu sekali. Baik Bapak, ada pertanyaan selanjutnya. Apa alasan utama Bapak memulai menggunakan pupuk kompos ini di kebun anggur? Ya karena kalau untuk anggur itu tidak sembarangan pupuk ya. Kita udah pakai metode yang sehari-hari umumnya petani anggur itu yang udah dicanankan gitu. Misalkan saya kasih contoh, kita butuh sekam bakar, sekam lapuk, sama tanah itu. Tanah pun tidak sembarangan tanah gitu, yang kita udah tunjuk tanah yang harus kita pakai. Nah, baru kita campur sama kotoran kambing itu. Cuman semua itu kita harus fermentasi dulu. Baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya, sejauh ini perubahan apa yang Bapak rasakan pada kualitas tanah dan tanaman setelah beralih menggunakan pupuk kompos? Ya, untuk perubahannya ini kita bisa lihat nanti di per setiap tahun itu perubahannya, kesuburannya, apa memang kendalanya di cuaca apa-apa. Biasanya kalau untuk pemupukan itu kalau memang kita rutin itu udah bagus lah gitu.
Oh, berarti kalau dengan pupuk buatan itu perbedaan tanahnya ada nggak Pak? Bagaimana? Perbedaannya banyak karena itu kesuburan semua itu ada di perbedaan tanah itu. Jadi kita nanam anggur itu nggak melalui tanah asli, Iya. harus tetap dicampur sama pemupukan itu ya. Oh, berarti nggak bisa yang pure 100% pakai pupuk kompos gitu ya Pak? Nggak bisa. Kita harus ada tanah, campuran tanahnya itu. Tanah itu kan untuk penguat akar semua. Iya. Jadi kalau untuk kompos itu cuman sebentar nih kesuburannya. Kemungkinan di 3 bulan, 4 bulan si pupuk dari kompos itu dia udah hilang. Udah jadi hampas lah kalau kita campur sama tanah itu untuk penguat akar itu. Satunya ya, keduanya kita siram juga sama pupuk yang kita udah bikin sendiri, itu udah bagus. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penggunaan pupuk kompos ini berdampak pada pengeluaran dan biaya produksi keseluruhan dari kebun anggur Pak? Kalau untuk biaya dari pembuatan kompos ini ya lumayan lah ya, kalau memang kita dari ininya besar banyak gitu ya, kita harus mengeluarkan dana banyak juga. Tapi kalau memang kita hanya untuk 1 apa 2 itu kita tidak terlalu mahal lah ya. Gitu. Terus jangka waktu per 2 tahun sekali itu pupuk itu harus diganti. Jadi biaya dari pemupukan, beli bahan-bahan pupuk yang kita mau manfaatkan itu lumayan juga gitu. Iya. Berarti nggak yang menurunkan banget ya Pak? Enggak, tidak. Ya, yang kita udah jalani itu semua udah kita prediksi. Baik Bapak, ini udah di pertanyaan terakhir. Apa pesan atau saran Bapak untuk petani lain yang mungkin ingin mencoba menggunakan pupuk kompos? Ya, pesan saya ya kalau memang mau pakai pupuk kompos, kita harus lihat dulu jenis pupuknya apa yang mau kita pakai. Dan kalau untuk anggur ya, karena anggur itu sensitif gitu, nggak asal nanam gitu. Nah, satu yang perlu kita ini yang udah benar-benar steril, terus yang udah terjamin lah tidak ada bakteri apa gitu. Terus manfaatnya kita bisa di angka biayanya murah meriah gitu, murah meriah, yang ada kita manfaatin di sekeliling kita aja. Oke Bapak, mungkin segitu saja pertanyaan dari kami. Makasih banyak ya Bapak. Ya, semoga kebun anggurnya bisa selalu berkembang. Amin. Makasih Bapak. Ya. Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui praktik pertanian berkelanjutan. Dengan mendukung penggunaan kompos di sektor pertanian, masyarakat bisa ikut serta dalam mengurangi emisi dan membantu petani dalam mengelola biaya produksi yang lebih efisien. Penggunaan kompos berbahan dasar batang dan daun kering adalah solusi berkelanjutan yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan terhadap pupuk buatan. Tidak hanya bermanfaat bagi kualitas tanah, tetapi juga membantu untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari penggunaan pupuk pestisida. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman sekalian. Mari kita bersama-sama menggunakan pupuk alami yang ramah lingkungan.